Nah, lapar banget. Crispy chicken stick kayaknya enak. Bro, Halo, lagi ngapain bro? ini lagi ngecek IG-nya Visio Movement. Kenapa tuh? Udah berapa tuh followersnya? Lumayan lah ya. Keren sih. Tapi kontennya sih belum banyak. Waduh. Iya kan tuh, baru apa ini? Baru perkenalan doang sih. Tapi sudah ada. Kalau misalkan mau cek info apa webnya sudah ada. Oh, Gitu, bro. Ya udah, kedepannya kan kita mau buat konten nih ya. Tapi Yoi. Gimana? kalau mau buat konten tuh harusnya kita makan dulu nggak sih biar biar ada tenaga gitu buat kegiatan selanjutnya nih. Bro. Lu pesan apa aja, Asik. gua traktir. Serius nih? Aman. Asik, mamen. Apa nih? Yang paling mahal di sini apa? Best sellernya apa? Ya bala-bala lah. Oke lah. Apa? Bala-bala aja. Aku mau spaghetti deh. Wah, spaghetti. Oke. Gua pesan dulu ya. Sip. Bentar dulu dong, bentar dulu. Ini Aku lagi juga mau anak lihat. apa? Aku juga mau dong. Lu pesan apa aja yang paling mahal juga? Gua bayar. Asik. Bener ya? Bener. Aman. Oke. Gue pengen apa ya? Roasted tuna deh. Terus itu aja. Iya. Gak mau yang lain. Enggak. Minum. Minum. Namanya kopsus biasa. Kopsus. Kopsus. Oke. Sama aku juga ya, kopi susu ya. Pokoknya duit nggak usah dipikirin, gue yang. Thank you bro. Thank you, bro. Baik banget nih, Oke. Sion. Thank you Yon. Ini dikat dulu sih. Main aja langsung atau Oke. Pandu. Hai, bro. Halo. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Wah. Mana aja? Aku sih lagi sibuk kuliah ya. Kuliah apa sih? Ya, ada lah pokoknya. Aduh. Jurusan apa? Jurusan fisioterapi. Oh, fisioterapi. Oke. Kita ngobrol-ngobrol kali Kayaknya ya. nyambung nih kalau Iya, kita ngobrol nih. Kita harus ngobrol banget. Sip. Oke. Sebenarnya apa ya? Kenalin dulu dong, Bapak tuh sebenarnya siapa? Aku. Iya. Nama. Iya dong, semuanya tuh harus tahu itu siapa. Iya, namaku Aan atau bisa dipanggil nih sesuai bajuku nih Visio Aan Visio lah. Jadi Aan. fisioterapis tuh kalau dipanggil bisa fisioterapis, bisa visio. Jadi call me Visio gitu. Oke. Bro, Hmm. kan kita tuh banyak ya profesi-profesi lain yang lebih cuan gitu ya. Oke. Kenapa sih milih fisioterapi gitu? Dulu juga mungkin apa ya, tersesat kali ya. Oh, tersesat. Kayak di hutan nggak? Iya, mirip-mirip di hutan lah. Jadi gini, dulu tuh tahun 2008 ya, aku masuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo. Saya sebut gak apa-apa ya, Nggak apa-apa. kampusnya ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya tuh dari keluarga yang memang basicnya itu militer ya. Jadi nggak ada yang profesinya itu kesehatan gitu, jarang Iya. sih. Jadi aku tuh pengen tertarik ketika waktu itu kebetulan ada temanku tuh sakit, dirawat di rumah sakit, kebetulan di ortopedi Solo ya. Nah, saya melihat kok di situ selain perawat, selain mungkin profesi kesehatan lain tuh ada fisioterapi di situ. Nah, aku tuh mulai tertarik saat dia melakukan exercise, saat dia menangani pasien, melatih otot, melatih pola jalan, itu aku tertarik. Nah, akhirnya aku waktu ke UMS ada prodi D4 fisioterapi. Jadi 2008 itu belum ada S1 ya. Jadi Iya. masih D4 gitu dah. Singkat cerita gitu. Bro, kan nggak mungkin nih langsung tahu gitu fisioterapi itu apa. Sebelumnya tahu fisioterapi itu dari mana? Nyari tahu sendiri atau disuruh? Kalau aku sih nggak ada ya, jadi nggak ada keluarga tadi yang basicnya emang kesehatannya, jadi memang mencari sendiri. Waktu itu ayah itu pengennya saya jadi polisi, Oh, gitu. polisi. Jadi saya nggak mau, aku pengennya pokoknya jadi orang kesehatan, tapi belum tahu apa. Tapi yang tadi ketika melihat teman saya di fisioterapi, saya tertarik. Kayaknya asik nih gitu, beda sama lainnya Iya. gitu. Sebenarnya juga pengen masuk prodi lain sih sebenarnya, tapi nggak diterima. Emang ini sebelumnya emang mau masuk prodi mana sih sampai nggak diterima kayak gitu? Kedokteran diterima ya, perawatan diterima. Wow. Ya prodi kesehatan lain diterima, cuma satu yang nggak terima, Apa tuh? kebidanan. Wih. Kenapa pengen masuk ke bidang itu? Kenapa? Enggak. Jadi apa ya, seru sih menurut saya fisioterapi itu seru ketika
sudah mulai kuliah tuh belajar tentang anatomi, Iya, belajar betul. tentang fisiologi, biomekanik, ya. Jadi serunya di situ. Nah, terus ini kita kalau masih tingkat 1 ya, itu masih ngapain sih belajar harus ngafalin tulang, ngafalin otot, saraf, sendi, buat apa gitu. Jadi itu belum ada gambaran. Jadi pas mulai semester akhir kan udah mulai PKL tuh. Iya. Nah, itu mulai tertarik nih, mulai asik nih kan ini fisioterapi nih. Jadi memang kerjanya juga nggak terpaut harus ke rumah sakit gitu. Jadi Oke. bisa ke klinik, bisa praktek mandiri, bisa home care gitu. Oh, kayaknya nih ada azan maghrib ya. Kayaknya Ya, kita harus kita break harus dulu nggak sih? break dulu. Kita sholat Oke, dulu. break dulu guys. Bye. Hai, balik lagi nih ngomong-ngomong soal yang tadi nih bro. Tadi kan kita udah sampai mana sih? Aku lupa duh. Mana ya tadi tuh pekerjaannya? Oh iya. Oke, jadi lulus kuliah tadi ya aku bekerja di Bandung. Jadi waktu itu belum lulus, jadi belum Lulus wisuda. tapi udah dapat kerja gitu. Udah dapat kerja karena Wah, aku udah hebat ya. Nah, itulah oke-nya fisioterapi ya. Jadi belum wisuda, jadi aku baru punya SKL, surat keterangan lulus sama transkrip nilai. Aku udah share kemana-mana. Jadi Oke. alhamdulillah dapat panggilan di salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit besar juga. Keterima di situ. Nah, akhirnya bekerja situ kurang lebih jadi fisioterapis 3 tahun lah. Oke, 3 Gitu. tahun lama juga ya, 3 tahun. Iya dong, jadi memang kalau bisa ya lulus tuh jadi praktisi dulu deh biar banyak pengalaman pegang pasien gitu. Kalau fisioterapis ya. Gitu. Emang sekarang profesinya jadi apa? Emang udah nggak praktisi lagi di rumah sakit itu? Praktisi tetap, saya masih tetap jadi fisioterapis, terus tapi penasaran nih sama dunia pendidikan. Nah, kebetulan waktu itu ada lowongan di kampus fisioterapi, salah satu fisioterapi di Cimahi ya. Oke. Gitu, keterimalah di situ. Nah, akhirnya jadilah dosen di situ gitu. Nah, oke. Kalau jadi dosen, aduh. Enak banget nih, asik banget nih. Udah datang nih minuman, aduh. Apa Yon? Aduh, ini Apa nih Yon? ya biasalah ini gula aren ya. Asik. Iya ya. Yang ini yang gula Dan aren. kebalik. Gula aren. Oh ini jatuh donat dong, buat jangan di Alia situ ya. dong, jatuh. Aduh, oh iya. Gimana sih waiters? Oke, oke. Yang bener kerjanya Nih, dong. gua ambil makanan dulu ya. Iya, Nanti oke. balik lagi. Yon, thank you ya. Aduh, nih baik Pokoknya banget. Soal duit Aman. Awas aja lu ya kabur tiba-tiba. Oke, nih boleh minum dulu lah ya. Boleh dong. Silakan. Minum dulu ya guys. Minum dulu nih. Kita santai aja, jadi nggak usah terlalu serius banget dah. Dia beli apa itu? Aku tadi mesen hazelnut sih, Hazelnut ya. latte Oke, gitu. aku nih termasuk salah satu bestseller kopi susu nih di sini nih. Apa tuh? Kopi susu gula aren. Enak ya? Enak loh. banget, seger banget. Seger banget. Oke, sambil ngobrol lanjut lagi ya. Oke. Tadi sampai mana? Itu aku nanya Sampai jadi dosen ya? iya jadi dosen. Jadi gini loh, kalau waktu itu ya ada sedikit stuck ya, jadi Iya. jadi fisioterapis karena stucknya tuh. Bentar dulu. Aku tadi tanya nih, jadi dosen tuh udah berapa lama? Jadi dosen, aduh dari 2015 Oh, udah dari sampai lama sekarang. banget ya. Iya. Lama banget loh, dari 2015. Kalau praktisi tetap, cuma sekarang lebih pilih ke punya home care sendiri. Wah, Gitu. hebat guys, punya home care. Jadi fisioterapis tuh sebenarnya bisa ini ya, maksudnya pekerjaan nggak cuma bisa satu gitu loh. Jadi bisa jadi fisioterapis itu Bisa sendiri bisa. seling-selingan gitu ya Iya, kerjanya. bisa double lah. Kebetulan saya juga ngajar. Terus dari dulu profesi yang tidak pernah saya tinggalin adalah home care fisioterapi gitu. Jadi dari 2013 saya sudah home care fisioterapi gitu. Nah, terus akhirnya mungkin dulu mah home care aja ya. Iya, Jadi belum. coba jelasin dulu dong home care tuh kayak gimana. Oke. Mungkin ada yang belum tahu ya home care tuh apa. Oke, kalau fisioterapis nyebutnya ada yang visit, ada Iya. yang home care. Intinya perawatan fisioterapi di rumah gitu ya. Layanan fisioterapi ke rumah karena nggak semua pasien itu bisa datang ke klinik atau ke rumah sakit. Benar, Misalkan tuh. kasus pasca bed rest, dia jadi posisi kondisi pasien itu belum bisa untuk aktivitas duduk, berjalan gitu belum bisa. Jadi kita yang datang
ke rumah pasien tersebut. Nah, gitu gambaran home care gitulah kurang lebih Oke. gitu. Nah, terus apa lagi? Ngomong-ngomong nih dari tadi ini tuh pakai seragam kan ya? Ini tuh apa sih gambar ini? Kayak gambar orang lagi gini tuh apa sebenarnya? Tapi lucu nggak? Salfok loh, lucu loh. Warnanya lucu ya? Ungu, iya. Salfok loh. Jadi ini tuh logo dari home care saya, namanya Visio Movement. Nah, kalau ini kan nama ya. Iya. Jadi kalau profesi lain mungkin disebutnya apa gitu. Kalau kita disebutnya Visio. Jadi kita boleh panggil nama Visio Aan, Visio Daria gitu. Oke, kalian mungkin kepo ya, Visio Movement itu apa sih? Ya kan, bener kan? Oke, untuk Visio Movement itu bakal dijelasin sama partner aku yang satu lagi. Aku kesana dulu kayaknya, aku sibuk nih. Bye guys. Oke. Nggak ada thank you. Ngomong-ngomong nih, dari tadi kan pakai baju ini aku salfok loh sama gambar ini yang kayak orang lagi gini tuh apa terus sebenarnya? ada tangannya gini. Iya, aku salfok dari tadi ngeliat itu. Apa sebenarnya itu Iya. tuh? Jadi ini tuh logo ya, logo dari Visio Movement. Nanti kita bahaslah lebih detailnya ya. Kenapa harus ada tangan gini? Kenapa ada posisi anatomi atau bagaimana? Dan terus kalau sini kan ada Visio Iya. Aan, ini sebenarnya panggilan buat fisioterapis tersebut gitu. Seperti itu ya. Oke, buat kalian yang kepo nih Visio Movement tuh apa sih? Nanti bakal dijelasin sama partner aku yang satu lagi ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Makasih Terus loh. lagi. Oke, sukses ya. Sampai ketemu nanti. Siap. Nanti kan partner aku datang nih ya, tapi sebelum itu bakal ada iklan dulu, kalian jangan di skip ya, terus ditonton, jangan di skip. Oke? Bye. Oke guys, kita jeda dulu videonya. Bagi sobat PM yang mengalami keluhan seperti atau yang lainnya, kami dari tim Visio Movement siap membantu menangani keluhan Anda dengan cara kontak kami di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi videonya. Selamat menonton. Oke guys, kembali lagi di video kita kali ini. Nah, di sini aku mau nanya-nanya dikit nih Bang, tentang tadi kan udah sedikit bahas tentang apa sih fisioterapi itu sama Daria ya, terus Oke. juga tanya-tanya tentang kenapa sih Abang milih fisioterapi gitu. Nah, Ya. terus tadi juga Daria juga sempat salfok nih sama logo di baju Abang nih. Tentang apa sih ada gambar orang kayak gitu. Nah, sini mungkin teman-teman di rumah juga kepo nih. Nah, itu sebenarnya kan logo Visio Movement ya. Nah, Ya. Visio Movement itu sendiri apa sih? Oke, Visio Movement adalah sebuah layanan home care fisioterapi ya. Mungkin home care itu sudah nggak asing ya di masyarakat, tapi home care fisioterapi itu apa gitu ya. Jadi memang kita spesial untuk saat ini itu pelayanan home care fisioterapi ke rumah pasien gitu. Jadi pasien tinggal duduk manis tunggu kita datang ke rumah dengan layanan yang excellent lah, bisa dibilang excellent karena memang sangat intens dan tidak dibatasi dengan waktu atau mungkin tidak perlu ngantri di rumah sakit atau di klinik gitu. Jadi memang lebih intens kalau kita datang ke rumah ke pasien gitu. Dan satu lagi ya, keunggulan dari home care itu kalau pasien tidak memungkinkan dibawa ke klinik atau ke rumah sakit, ya sudah berarti solusinya adalah home care gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi kita juga lebih apa ya, lebih fleksibel lah Betul, ya, waktunya. lebih nggak ngeganggu waktu yang lain Betul, gitu Pak. betul. Nah, untuk Visio Movement itu sendiri sejak kapan sih udah adanya gitu? Visio Movement sebenarnya terhitung baru banget ya. Oh, baru Jadi banget. baru banget karena sebenarnya awalnya itu namanya ganti-ganti sih sebenarnya. Waktu itu pernah bikin Visio Excellent gagal, Visio Live gagal. Akhirnya ketemulah Visio Movement yang menurut saya pas deh kayaknya karena mungkin dari arti visio kita tahu ya, fisioterapis. Movement itu kan bergerak ya, karena kita tahu bahwa fisioterapis itulah menangani fungsi dan gerak. Fungsi dan gerak. Nah, kita harus bergerak nih kemana ya? Udah kalau home care berarti bergerak ke rumah pasien gitu. Benar-benar. Nah, untuk ini nih Pak terkait logo itu sendiri, itu kan gambar orang kayak gitu tuh makna dari logo itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Oke, ini sebenarnya kita tahu bahwa ini adalah yang gambar orang ya. Iya, Yang gambar orang itu kan kita tahu bahwa kita belajar posisi anatomi, gambar orang itu bergerak secara bebas gitu ya. Terus kemudian tangan yang seperti ini itu adalah tangan kita atau tangan fisioterapis yang memang melayani pasien dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi sebaik mungkin kita ngasih pelayanan yang terbaik Yes. buat pasien kita ya Pak. Oke. Oke. Nah, kalau tujuan Abang sendiri ngediriin Visio Movement itu apa sih gitu? Satu, memberikan pelayanan home care fisioterapi di wilayah
Cimahi dan sekitarnya ya. Bahkan mungkin kalau bicara home care sebenarnya udah lama, cuma terkonsep seperti apa, kemudian nanti mungkin ada timnya. Kalau saya nggak mungkin bisa sendiri, nanti mungkin Putri bisa bantu, ada teman-teman dari ya, atau mungkin Dika, mungkin tim yang di sini tuh bisa jadi tim Visio Movement gitu. Sebenarnya motivasi apa sih yang abang misalkan kenapa abang bisa terpikirkan gitu buat ngediriin Visio Movement ini gitu? Jadi gini, kalau fisioterapi home care sebenarnya bukan hal yang baru ya. Di dunia fisioterapi itu mungkin dari zaman dulu sudah ada. Mungkin baru beberapa yang terdokumentasi atau dibuat channel seperti ini gitu. Nah, mungkin untuk edukasi masyarakat juga perlu seperti ini. Jadi perlu adanya, mungkin kalau sekarang ada medianya YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain itu memang sangat perlu, apalagi buat generasinya Putri misalkan milenial ya. Oke, jadi motivasinya sebenarnya bukan hanya home care ya, nanti tuh ada fisioterapi klinik, mungkin ada fisioterapi alkes, atau fisioterapi yang memang khusus ke dunia sport gitu, karena kebetulan saya lagi ngambil S2-nya juga sport gitu. Nah, untuk kan tadi abang lagi fokus di sport nih. Nah, kalau misalkan home care itu sendiri, apakah kasus-kasus yang sering ditemui itu apakah tentang kasus-kasus seputar sport atau yang lain gitu mungkin bang? Banyak sih sebenarnya kasusnya, itu bukan hanya sport ya. Ada beberapa sportnya, ada pemain bola, ada pemain basket, pemain volley juga ada. Tapi kalau home care itu sebenarnya kita tidak bisa memilih ya. Artinya harus bisa general gitu loh. Karena home care itu kebanyakan pasien dengan kasus kondisi neuro ya. Misalkan pasien pasca stroke kayak gitu ya. Terus kemudian back pain, low back pain, atau misalkan pasca operasi fraktur kayak gitu tuh memang butuh banget home care gitu. Berarti untuk pasien-pasien itu sendiri itu bermacam-macam ya Pak? Nggak cuma kasusnya yang anak-anak muda, tapi dari yang tua, mungkin yang anak-anak kecil juga Bapak pernah? Oke, kalau anak mungkin karena saya kurang fokus sih kalau ke anak. Jadi kebanyakan pasien dewasa. Kalau anak mungkin ada teman saya nanti bisa diinfoin gitu. Jadi lebih ke anak-anak muda sama ke orang tua gitu mungkin ya Bang? Gitu. Nah, aku bingung nanya apa lagi. Oke. Bentar ya. Apalagi setelah Visio Movement. Oh iya Bang, tadi kan Abang juga udah ngobrol-ngobrol sama Daria ya tentang kalau Abang tuh jadi dosen, terus jadi praktisi juga, terus sekarang punya home care gitu. Nah, cara Abang buat ngatur waktu itu gimana sih? Sebenarnya simple ya. Kalau ngajar itu kan nggak setiap hari lah gitu. Jadi kan ada beberapa, kita sudah tahu jadwal ngajarnya hari apa, jam berapa gitu. Nah, biasanya saya home care tuh di sela-sela atau pulang kerja nih dari ngajar. Misalkan pulang jam 4 gitu ya udah berarti saya pulang udah janjian dengan pasien jam 4 atau setengah 5 udah nyampe rumah pasien gitu. Ngatur waktunya gitu. Jadi terus supaya nggak bentrok dengan pasien lain gitu. Terus kalau di klinik itu sendiri waktunya kapan tuh? Nah, kalau di klinik ini Rumah Pinus ya namanya. Ini kan tim ya sama teman-teman saya. Jadi sistemnya adalah masih janjian atau appointment ya, appointment. Jadi belum ada yang stay di sini. Mungkin Putri berminat stay di sini untuk nanti kalau udah lulus. Boleh. Nah, itu kan klinik ini sudah ya dari segi tempat udah oke lah ya, gini mah. Oke banget sih. Tempatnya juga strategis, ada kafenya. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang itu kafe gitu. Buat teman-teman yang mau terapi sekalian sambil ngopi bisa banget nih kesini. Bisa datang ke Rumah Pinus. Oke, gitu. Oh iya Bang, tadi kan kita udah ngobrol lumayan jauh nih tentang fisioterapi, terus tentang kesibukan dari Abang juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau jadi fisioterapis gitu ya kan, mulai dari misal kamu jadi dosen atau misal kamu jadi praktisi terus membuka home care, nah itu tuh caranya tuh gimana sih? Yang jelas teman-teman harus kuliah ya, karena fisioterapi itu bukan gak mungkin kursus ya. Jadi bukan fisioterapis itu bukan kursus. Jadi teman-teman harus kuliah gitu. Kalau dari riwayat pendidikan saya D4 fisioterapi itu di UMS. Ya. Terus kemudian setelah itu pokoknya ini singkat cerita ya. Setelah itu ngambil profesi di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pokoknya saya seneng di Solo, nggak tahu nasibnya kayaknya di Solo aja ya sekolahnya ya. Kalau kerjanya di Bandung.
Nah, terus saat ini saya lagi menyelesaikan S2 olahraga di Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Ini doain ya guys, nih tahun ini saya harus lulus. Amin. Oh, belum Gitu. lulus ya Bang? Kirain Belum, udah jadi lulus. ini lagi tesis. Oh, lagi masih menyusun tesis Iya, nyusun berarti ya. tesis gitu. Oke Bang, jadi gini kan tadi kita udah ngobrol banyak tentang fisioterapi, terus juga udah ngobrol tentang Abang selama ini yang jadi dosen, terus jadi praktisi juga, Oke. terus punya sekarang diriin home care, Physio Movement. Nah, harapan dari Abang sendiri gitu, ini kan Physio Movement kan masih terbilang baru nih Bang. Ya. Nah, untuk kedepannya rencananya mau gimana gitu Bang? Oke, jadi gini, ini impian gitu ya. Ya, Jadi impian saya impian. tuh yang jelas satu, pertama itu fisioterapi itu semakin dikenal masyarakat, bahwa emang masyarakat tuh lebih aware terhadap kondisi badannya ketika dia mengalami cedera. Sebenarnya bukan hanya masalah cedera ya, misalkan koreksi postur atau seperti apa yang mungkin sangat butuh fisioterapi. Itu yang jelas dikenal masyarakat dulu. Terus nanti kita pengen ya punya klinik benar-benar mandiri ya. Kalau ini kan kita masih kerjasama gitu, benar-benar mandiri. Terus nanti mungkin ada pengembangan, bisa di situ ada untuk studinya, artinya untuk klub belajar teman-teman langsung ke pasien kayak gitu ya. Misalkan Putri nanti lulus itu bisa belajar langsung ke situ. Terus selain itu ada tutor juga di situ, fisiotutor gitu. Jadi bagaimana sih tentang tes-tes spesifik pada kasus-kasus yang ada di fisioterapi gitu. Jadi ada tutornya, ada study clubnya, ada visio shopnya. Jadi kayak alkes fisioterapi tuh saya pengen kayak gitu. Harapannya gitu sih ke depannya. Tapi yang relatif sekarang klinik ini udah, terus home care udah ya. Jadi mudah-mudahan doain ya. Amin ya, semoga tercapai semua Amin, amin. impiannya. Jadi biar orang-orang juga lebih lebih tahu gitu tentang fisioterapi. Kan kebanyakan orang-orang tuh nganggap fisioterapi itu kayak tukang pijit, gitu atau ya. ada yang bilang dukun. Wah. Yang kemarin viral dukun ya. Dukun gitu, ya. Iya. Udah. Iya, jadi mungkin ya fisioterapi itu dikenal di kalangan kalau dulu tuh menengah ke atas. Nah, sekarang fisioterapi sudah menengah ke bawah ya harusnya. Gitu. Jadi mungkin masyarakat memang ya, mungkin dulu fisioterapi itu belum secanggih sekarang alat-alatnya juga. Jadi memang dulu tuh lebih banyak menggunakan masas kayak gitu, manual ya. tangan Walaupun fisioterapi. itu sangat penting ya, exercise itu sangat penting. Jadi di pelayanan saya juga lebih menekankan untuk exercise dibandingkan dengan alat gitu. Jadi lebih banyak menggunakan exercise atau terapi latihan gitu. Karena emang sejatinya kan kita juga fisioterapi kan ke terapi latihan gitu ya Bang ya. Yes, Jadi yeah. kalau misalkan kita ada kasus nih cuma dikasih elektrodo mungkin itu kayak kurang efektif Kurang gitu ya, efektif. lebih baik dicombine gitu sama terapi latihannya gitu. Betul, setuju. Gitu. Nah Bang, tadi kan Abang juga udah ngasih tahu nih, Abang sekolahnya pertama di UMS, terus juga ngambil profesi, terus sekarang juga ada lagi ngambil S2 ya, lagi nyusun tesis. Oke. Nah kan Abang juga kan selain jadi dosen, praktisi juga kan ini kan home care, lagi nyoba buka home care nih ya, Physio Movement. Nah, persyaratan kalau misalkan seorang fisioterapis itu mau memiliki buka praktek mandiri itu gimana sih? Yang jelas teman-teman kalau mau jadi praktisi fisioterapi, yang jelas tadi udah kita belajar atau kuliah ya, tadi pendidikan formal tadi ya, kan ada D3 sekarang, ada S1, ada profesi, ada S2 gitu. Nah, lulus kita harus punya yang namanya STR, surat tanda registrasi. Nah, setelah punya itu kalau mau praktek mandiri, kemarin saya mengajukan kebetulan karena kliniknya di Cimahi, jadi ke Dinkes Cimahi. Nanti di situ kita dikasih form pengajuan surat izin praktek fisioterapi. Nah, alhamdulillah sudah SIPF sudah punya, STR udah ada, jadi sudah lengkap legalitasnya gitu. Nanti ada survei juga, jadi ini sempat disurvei dari puskesmas setempat, dari beberapa rekomendasi dokter umum juga itu ada. Jadi memang legalitas sangat penting karena itu profesionalis kita sebagai seorang fisioterapis gitu sih Put. Nah kan tadi juga Abang nyebut ini kalau misalkan pendidikan dari fisioterapi itu sendiri kan minimal kan D3 gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau buka praktek itu gimana tuh Bang, kalau misalkan dari D3 apakah bisa langsung buka praktek, apa harus lanjut dulu gimana gitu? Oke, kalau mau praktek mandiri ya kita bicaranya. Praktek mandiri teman-teman harus S1
atau D4 masih ada ya kan sekarang D4 atau S1 profesi. Jadi sekarang yang dilegalkan itu kalau nggak salah ya terbaru tuh harus profesi dulu. Nah kalau misalkan Putri kan ngambil D3 nih sekarang. Kalau misalkan saya pengen praktek mandiri bisa, asalkan penanggung jawabnya saya karena saya sudah profesi gitu. Jadi ada penanggung jawabnya yang sudah profesi gitu. Jadi memang kalau profesi lain mungkin di keperawatan ada nurse gitu. Gitulah seperti itu. Jadi, Kalau untuk fisioterapi FTR kalau nggak FTR salah. ya, betul. Fisioterapis gitu. Berarti kalau misalkan buat teman-teman yang kuliahnya di D3 gitu, kalau misalkan mau buka praktek mandiri itu harus lanjut S1 terus ke profesi. Betul, Berarti kalau betul. misalkan D3 hanya ke S1 itu masih belum bisa berarti ya? Belum Bang? belum bisa. Jadi hanya jadi tim aja sih, gitu. Jadi nanti kalau misalkan D3 pengen praktek mandiri, cari tuh teman-teman yang mungkin sudah profesi, gitu. Misalkan, Pak saya mau buka praktek mandiri, boleh nggak kita ngajuin Bapak sebagai tim di klinik saya? Boleh, itu boleh, karena saya sudah profesi, gitu. Nah kalau misalkan tadi kan dari D3 lanjut ke S1 terus kemudian ke profesi. Nah untuk apa ya jarak waktunya itu berapa tahun gitu Bang kira-kira? Nah, mungkin sekitar 2 tahunan ya, karena sekarang tuh sudah ada paket. Jadi di paket ini S1 plus profesi gitu, kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun setengah karena kalau S1 kan pakai skripsi ya, gitu. Nanti profesi itu full di rumah sakit. Jadi pendalaman lebih ke praktek gitu. Oke guys, jadi segitu dulu video tok-tokan kali ini. Jadi intinya kalau misalkan kita mau jadi fisioterapis tuh nggak melulu kita kerja di rumah Rumah sakit sakit, gitu ya Bang. yes. Jadi kita bisa praktek mandiri, Betul, kemudian betul. bisa buka home care sendiri juga, tapi dengan syarat kita harus sudah profesi. Jadi ya. kita buka apa ya Klinik mandiri mandiri, ya? itu tuh udah legal gitu ya teman-teman. Oke Bang, makasih banyak nih atas waktunya. Mungkin Ya, lain waktu sama-sama. kita bisa sharing-sharing lagi nih sama teman-teman di rumah mengenai fisioterapi itu sendiri ya. Ya. Nah buat teman-teman, mungkin segini dulu aja video dari kita. Jangan lupa tungguin video-video kita yang lainnya ya. Physio Movement. Free your movement. Bye-bye. Oke, thank you.